Nasib anggota KPU terpilih yang berstatus tersangka akan ditentukan dalam rapat paripurna DPR. Listrik sering padam, warga mendirikan posko-posko memboikot pembayaran rekening listrik. Selamat sore saudara, Komisi Lingkungan Hidup DPR meminta penjelasan mengenai dugaan pembalakan liar oleh 2 perusahaan bubur kertas. Ini menjadi salah satu berita utama kami dirangkai dengan laporan langsung situasi arus mudik lebaran dari jalur selatan dan Pantura, Jawa. Saya Rika Amru, inilah liputan 6 petang selengkapnya. Dua perusahaan bubur kertas dan kertas, yaitu Indah Kiat Pulp and Paper dan Riau Andalan Pulp and Paper atau RAPP, dipanggil oleh Komisi Lingkungan Hidup DPR berkaitan dengan tuduhan pembalakan liar yang dilakukan oleh 2 perusahaan ini. RAPP membantah tuduhan ini. Rapat dengar pendapat antara Komisi Lingkungan Hidup DPR dengan 2 perusahaan bubur kertas dan kertas terbesar di Indonesia, Indah Kiat dan Riau Andalan Pulp and Paper, RAPP, semula berjalan lancar. Anggota DPR meminta mereka menjelaskan pasokan kayu selama ini karena dicurigai mereka mengambil kayu dari hutan alami secara ilegal. Jangan sampai bahwa ini pulau rusak semua karena ada ulah-ulah orang yang membakar hutan sembarangan aja. Jadi itu yang kita sangat concern. Sedang ini di room ondel-ondel ini. Nggak bisa apa-apa ini. Sedang menteri aja kalau nggak datang, wakilnya kita usir, apalagi saudara. Kamu tahu di DPR, lembaga terhormat. Sekitar orang bisa usulkan cabut Anda saudara. Kita nggak pusing soal devisa. Yang penting tidak ada perusahaan hutan. Dinilai tidak menyiapkan data yang cukup, RAPP diminta keluar dari ruangan. RAPP membantah tuduhan melakukan pembalakan liar. Sederhana, itu legal. Karena memang HTI kita kan semuanya ada izinnya. Tudingan melakukan pembalakan liar bermula ketika polisi gencar memberantas pembalakan liar di berbagai daerah. Di Riau, polisi menyegel kayu milik RAPP dan Indah Kiat karena disinyalir berasal dari penebangan liar. Riset Walhi dan Jikalahari Riau menunjukkan RAPP dan Indah Kiat sudah mendapat lahan hutan tanaman industri sekitar 300.000 hektar sejak tahun 1995. Lahan itu sebenarnya lebih dari cukup untuk memasok pabrik kertas dan bubur kertas mereka yang berkapasitas 2 juta kubik ton per tahun. Masalahnya, lahan HTI itu tidak ditanam secara maksimal sehingga mereka sangat bergantung pada hutan alam. Zulkarnain dan Rudi Utomo melaporkan dari Jakarta. Komisi Pemerintahan DPR menyerahkan nasib Samsul Bahri, yaitu anggota KPU terpilih yang berstatus tersangka, untuk dibahas dalam rapat paripurna DPR besok. Nama Samsul Bahri tetap dimasukkan dalam daftar 7 nama anggota KPU terpilih yang akan dibahas dalam paripurna. Mengenai keberatan atas status Samsul Bahri sebagai tersangka, DPR tetap menganggapnya sebagai kesalahan pemerintah. Ya, kita kembalikan saja semua 21 nama ini kepada Pansel bekerja kembali. Jangan sampai nanti sekarang Samsul Bahri, kemudian nanti minggu depan ada nama lagi yang lain. Kita telusur kebenarannya sampai di mana. Kalau memang itu benar, nggak tahu nanti keputusan komisi seperti apa. Apakah diusulkan untuk dicoret dari itu. Ya kalau memang benar itu terlibat, ya dicoret. Rapat paripurna DPR besok akan menetapkan 7 nama anggota KPU terpilih. Jika tak ada penolakan, maka Samsul Bahri yang kini menjadi tersangka korupsi akan menjadi anggota KPU yang baru. Tidak benar. Ya prosesnya lebih dari itu. Tentunya kan bukan hanya sekedar mengatakan ya atau tidak. Tentunya kita akan harapkan pemerintah untuk tindak lanjuti untuk supaya bahwa apakah itu baru praduga tak bersalah atau punya landasan hukum tetap. Kalau sudah ada pemilihan semacam itu, pimpinan komisi melapor ke pimpinan dewan kemudian melapor mengirim surat kepada presiden tentang hasil seleksi tersebut. Dari situ kemudian presiden mengambil langkah selanjutnya, ya. Saya belum lihat apakah sudah ada surat tersebut. Karena itu presiden kita di kantor presiden tidak bisa bereaksi terhadap laporan di koran.
Proses pemilihan anggota KPU kini menyisakan riak kontroversi. Samsul Bahri, salah seorang anggota KPU terpilih, belakangan diketahui statusnya adalah tersangka dalam kasus korupsi industri perkebunan di Malang. Tim Liputan 6 melaporkan. Masih mengenai kasus korupsi, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini memeriksa saksi atas kasus korupsi dana pembebasan lahan untuk pembuatan Bandara Loa Kulu di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dengan terdakwa Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Syaukani Hasan Rais. Syaukani juga terjerat 3 kasus korupsi lain dengan total nilai 120 miliar rupiah. Persidangan kasus korupsi yang jumlahnya ditengarai termasuk yang terbesar yang pernah dilakukan oleh seorang bupati di negeri ini tidak hanya mendapat perhatian luas dari masyarakat. Paranormal Ki Gendeng Pamungkas serta beberapa orang yang diduga juga berprofesi sama hadir atas undangan terdakwa Syaukani Hasan Rais. Persidangan lanjutan ini berlangsung dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, diantaranya Sihar Manulang dan Andriani yang merupakan pegawai Dinas Pertanahan Kutai Kartanegara. Kedua saksi mengatakan lahan untuk Bandara Loa Kulu memang atas nama 3 anak Syaukani. Kasus korupsi terjadi karena uang pembebasan tanah telah diambil, tetapi tanah ternyata tidak dibebaskan. Dalam kasus ini, negara dirugikan 40 miliar rupiah. Anggota TNI Kodim Timika membersihkan dan mendata kantor Polantas Polres Mimika yang rusak karena diserang oleh anggota TNI pada Minggu malam. Pihak TNI telah meminta maaf atas penyerangan itu. Akan tetapi pelaku perusakan masih belum diketahui. Sejumlah anggota Kodim Mimika yang dipimpin Letkol Infantri Tri Suseno mengunjungi Polantas Polres Mimika yang menjadi sasaran penyerangan anggota TNI pada Minggu malam. Kedatangan anggota TNI ini untuk menata kembali kondisi kantor yang berantakan dan mendata kerusakan yang terjadi. Sebelumnya pihak TNI berjanji akan mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat penyerangan anggotanya, sekaligus menyampaikan permintaan maaf atas insiden penyerangan itu. Akan tetapi hingga kini pihak TNI belum mengetahui siapa nama pelaku penyerangan. Kita belum tahu, makanya saya pikirnya kita tahu belum laporan. Tapi pastilah, menurut saya nanti kita akan ketemu ya. Guna menemukan pelakunya, dan di Mimika telah meminta seluruh kesatuan TNI yang ada di Timika untuk mencari pelaku dan menindak sesuai hukum yang berlaku. Dari Timika, Papua, Anis Wangge melaporkan. Kekesalan warga Pontianak, Kalimantan Barat karena terjadi pemadaman listrik hampir setiap hari semakin memuncak. Hari ini warga mendirikan sejumlah posko boikot pembayaran rekening listrik PLN. Mereka juga menuntut PLN untuk mengganti kerugian atas kerusakan perangkat elektronika mereka akibat listrik sering padam. Jangan bayar rekening listrik. Aneka perangkat elektronika ini dikumpulkan warga bukan untuk dijual dalam bazar lebaran, tapi sebagai protes atas pemadaman listrik selama bulan Ramadan ini. Kipas angin, pemasak nasi, dan televisi itu dibawa ke posko-posko boikot pembayaran rekening listrik PLN yang didirikan di sejumlah kecamatan. Barang-barang elektronik yang rusak akibat listrik biar pet ini akan diserahkan ke kantor PLN sebagai bukti untuk minta ganti rugi. Aksi warga ini bentuk kekecewaan pada PLN yang selama 8 jam setiap hari memadamkan listrik secara bergiliran. Bu, kan listrik sering mati, listrik sering mati kan, bayarannya tetap mahal ya? PLN berdalih pemadaman listrik di Pontianak akibat kerusakan PLTG Siantan, sehingga hanya bisa memasok daya 79 MW, padahal beban puncak di Pontianak mencapai 115 MW. PLN berjanji sebelum lebaran masalah itu teratasi. PLTG kita itu akan siap masuk, informasinya tanggal 10 dari Maret, tanggal 10, tanggal 11. Hingga berita ini disusun, pemadaman bergilir dari pagi hingga malam hari masih terus terjadi di Pontianak. Warga kini menunggu apakah PLN menepati janji, ataukah mereka harus melihat lebih banyak lagi perangkat elektronika yang rusak. Amin Al-Qadri melaporkan dari Pontianak, Kalimantan Barat.